Ya, mantan pelatih timnas Vietnam, Hoang Van Phuc juga menyebut timnas Indonesia masih menjadi pesaing keterkuat negaranya di Grup B. Timnas Vietnam dan juga timnas Indonesia akan saling berhadapan pada matchday ketiga Grup B ASEAN Cup 2024. Selain keuntungan sebagai tuan rumah, Vietnam diuntungkan oleh waktu istirahat dan juga persiapan yang lebih lama. Tim asuhan Kim Sang-sik itu mewakili waktu yaitu memiliki waktu persiapan 5 hari usai kemenangan 4-1 atas Laos pada laga pembuka. Di sisi lain, Indonesia hanya memiliki waktu istirahat 2 hari usai ditahan imbang Laos 3-3 pada laga kedua. Sebelum ASEAN Cup 2024, Indonesia dianggap sebagai lawan paling tangguh bagi Vietnam di fase grup. Namun Indonesia masih belum menunjukkan performa terbaik dalam 2 pertandingan pertamanya. Sebelum ditahan imbang Laos, skuad besutan Shin Tae-yong itu hanya menang tipis 1-0 atas Myanmar. Dan secara permainan, skuad Garuda juga masih memiliki banyak kelemahan, terutama kerjasama antar pemain. Berkaca dari itulah, Indonesia tidak diunggulkan. Iya, seharusnya timnas Indonesia main lebih bagus dibandingkan tim-tim lawan. Untuk meraih poin kalah bertandang ke markas Vietnam. Terlebih tim Merah Putih tidak akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand akibat kartu merah di laga melawan Laos. Meski begitu, mantan pelatih Vietnam Hoang Van Phuc juga menilai Indonesia masih menjadi lawan terkuat di Grup B. Seperti dikutip dari Superbowl.id dan juga Viet, Hoang mengatakan bahwa menurutnya Indonesia masih menjadi lawan terkuat timnas Vietnam di Grup B. Indonesia sementara memimpin grup dengan 4 poin dari 2 pertandingan, disusul Vietnam 3 poin dari 1 pertandingan. Di mana Indonesia kehilangan 20 poin karena kurang konsentrasi dalam 1 pertandingan melawan Laos. Namun saat melawan Vietnam, dia merasa pelatih yang sudah bertahun-tahun memimpin Indonesia seperti Shin Tae-yong akan melakukan penyesuaian yang wajar. Tentunya dengan fondasi fisik yang baik, Indonesia tentu akan bermain seperti yang sering mereka lakukan dalam setiap konfrontasi dengan Vietnam. Lebih lanjut, Hoang Van Phuc juga menilai Vietnam harus mewaspadai lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ya, sebelumnya Vietnam dan Indonesia bertemu di Piala Asia 2023. Vietnam kalah 0-1 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam kalah 0-1 di leg pertama dan kalah 0-3 di leg kedua. Kekalahan di bawah asuhan Philippe Troussier juga perlu dikaji dan dianalisa secara matang oleh Kim Sang-sik tentunya, terutama di situasi kekalahan setelah lemparan ke dalam lawan. Dan bergeser pada informasi kedua, penyisihan grup di Piala AFF 2024 langsung menyuguhkan big match saat Vietnam bertemu timnas Indonesia di Stadion Viet Tri Phuto pada Minggu 15 Desember. Pertandingan nanti diprediksi berjalan sengit mengingat rivalitas kedua tim. Banyak yang mengunggulkan Vietnam untuk bisa mengatasi timnas Indonesia pada pertandingan nanti. Mereka dianggap punya banyak keuntungan ketimbang pasukan Shin Tae-yong. Skuad The Golden Star Warrior ini diminta untuk tidak meremehkan Indonesia, seperti dalam pemberitaan media setempat yaitu Soha. Pasukan Kim Sang-sik juga bisa terkena bumerang sendiri jika masih gegabah meladeni Indonesia. Dan berkaca dari laga kontra Laos, Vietnam diminta perlu kembali berkaca pada pertandingan melawan Laos. Ya, dalam laga itu, Nguyen Thanh Linh CS memang akhirnya unggul telak 4-1. Tetapi mereka dianggap boros karena menghambur-hamburkan banyak peluang mencetak gol. Meski mencetak 4 gol ke gawang Laos, tim Vietnam juga tetap menunjukkan masalah besar di lini serang. Situs statistik SofaScore menyebutkan Vietnam menjadi tim yang paling banyak melewatkan peluang lezat hingga Piala AFF 2024 kali ini dengan sebanyak 4 kali. Pada babak pertama dan juga